Hari itu negara tidak sedang berpidato. Negara sedang berbicara dengan suara keras. Di sebuah ruangan resmi yang biasanya dipenuhi bahasa diplomasi dan kalimat aman, kali ini yang terdengar adalah nada perlawanan. Angka-angka dibacakan, bukan sekadar sebagai laporan keuangan, melainkan sebagai bukti luka lama bangsa. 6.625 miliar rupiah. Lebih lengkap sampai kesatuan sen. Uang yang selama bertahun-tahun mengalir keluar dari tubuh negara. Hari itu dipulangkan, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai hasil rampasan. Sebagai hasil dari pertarungan panjang melawan keserakahan yang sudah terlalu lama bercokol. Uang itu bukan jatuh dari langit. Ia berasal dari pengutangan yang dirampas, dari hutan-hutan yang ditebang, dari kawasan konservasi yang diubah menjadi ladang keuntungan pribadi. Lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan yang selama puluhan tahun dikuasai tanpa hak. Hari itu kembali ke pangkuan negara. Ada ratusan ribu hektar hutan konservasi, ada ratusan ribu hektar kebun sawit ilegal. Semuanya direbut kembali melalui kerja sumber para penggerak yang selama ini jarang disorot kamera. Tidak ada influencer, tidak ada panggung. Yang ada hanya lumpur, intimidasi, ancaman, dan kesetiaan pada satu kata. Bernama Republik. Ini bukan operasi sehari 2 hari. Ini bukan kerja administratif di balik meja pertandingan udara. Ini adalah verifikasi lapangan, pengukuran ulang, pengecekan peta, penelusuran izin palsu, dan pembongkaran jaringan korporasi yang selama ini merasa kebal. Di banyak tempat, petugas dihadang, diintimidasi, rakyat dihasut, preman dibayar, bendera negara dipandang oleh seolah hukum hanyalah kertas yang bisa disobek benar, seolah negara hanyalah simbol kosong yang bisa ditekan. Namun hari itu, negara tidak tertawa. Negara berdiri. Ketika presiden berdiri dan mulai berbicara, suasana berubah. Tidak ada nada basa-basi. Tidak ada kalimat yang disusun untuk menyenangkan semua pihak. Yang keluar adalah kemarahan yang tertahan lama, bercampur dengan keyakinan yang dingin dan tajam. Ia mengatakan dengan jelas bahwa apa yang diselamatkan hari ini hanyalah ujung kecil dari gunung es kerugian bangsa. Bahwa praktik ini bukan baru terjadi kemarin sore. Ini sudah berjalan belasan, bahkan puluhan tahun. Dilakukan secara sistematis, dilakukan dengan sadar, dilakukan oleh mereka yang menganut satu paham, keserakahan tanpa batas. Ia menyebutnya sebagai filosofi serakah bebas, sebuah cara berpikir yang menganggap negara bisa dibeli, pejabat bisa disogok, hukum bisa dinegosiasikan, dan rakyat bisa dikorbankan. Sebuah mentalitas yang melecehkan kedaulatan Indonesia, menghina konstitusi, dan memperlakukan tanah air seperti barang jarahan. Mereka merasa aman karena merasa punya uang. Mereka merasa kebal karena terbiasa melobi. Mereka merasa tak tersentuh karena terlalu lama dibiarkan. Presiden mengakui, ini baru permulaan. Kerugian sebenarnya jauh lebih besar. Jika dihitung secara jujur dan berani, denda yang seharusnya dibayar bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi hari ini negara memilih untuk memulai. Memulai dengan langkah yang nyata, bukan slogan. Memulai dengan hasil yang bisa dilihat dan dirasakan. 6 triliun rupiah. Bukan angka kecil. Dengan uang itu, 6.000 sekolah bisa diperbaiki. Dengan uang itu, 100.000 rumah hunian tetap untuk korban bencana bisa dibangun. 100.000 keluarga bisa hidup kembali dengan layak. Namun uang sebesar itu selama ini ditahan oleh segelintir korporasi yang ingkar kewajiban. 20 perusahaan, kata Presiden, bisa menahan uang yang seharusnya menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Di titik itulah suara Presiden meninggi, bukan karena emosi kosong, tetapi karena rasa tanggung jawab. Ia mengajak bangsa ini untuk berani menghadapi kenyataan yang menyakitkan, bahwa negara ini selama bertahan-tahan mengalami kebocoran, bahwa kekayaan nasional mengalir keluar sedikit demi sedikit, bahwa laporan dimanipulasi, nilai diturunkan, barang diselundupkan, dan pejabat disogok. Semua itu membuat negara seperti tubuh manusia yang kehilangan darah setiap hari. Tidak langsung mati, tapi perlahan meledak, sampai akhirnya kolaps. Ia mengatakan dengan lugas bahwa ada kekuatan yang menginginkan Indonesia lemah, bahwa jika ia berbicara tentang kekuatan asing, ia mungkin akan ditertawakan. Tapi ia tidak peduli. Ia dipilih oleh rakyat Indonesia. Ia dilantik oleh rakyat Indonesia. Dan ia menyatakan dengan tegas bahwa ia siap mati untuk rakyat Indonesia. Bagi dirinya, mati untuk rakyat adalah kehormatan tertinggi. Kalimat itu menggantung dirinya, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai drama, tapi sebagai sumpah. Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua aparat yang bekerja di garis depan, kepada mereka yang turun ke lapangan tanpa sorotan,
kepada mereka yang menghadapi tekanan tanpa perlindungan popularitas. Ia menyebut mereka sebagai pendekar-pendekar sejati, patriot-patriot sejati, orang-orang yang mungkin tidak dikenal publik, tapi sedang menentukan masa depan bangsa. Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap organisasi selalu ada dua sisi, seperti cerita lama tentang Pandawa dan Wirangi, tentang yang lurus dan yang bengkok, tentang yang membela kebenaran dan yang hidup dari kejahatan. Republik ini, katanya, sudah lama coba dirusak dari dalam. Setiap lembaga pernah disentuh oleh korupsi. Setiap sistem pernah dicoba dibeli, dan itulah sebabnya perjuangan ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Presiden mengirimkan sinyal yang jelas. Tahun-tahun ke depan tidak akan lebih lunak, justru akan lebih keras, lebih berani. Tidak ada lagi setengah-setengah, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar moral. Mau difitnah, mau dijelekkan, mau diserang dengan opini. Pekerjaan ini akan terus berjalan, karena yang dinilai bukan oleh segelintir elit, tetapi oleh rakyat di bawah yang merasakan dampak. Dia menutup pidatonya dengan keyakinan bahwa rakyat melihat rakyat tahu, dan rakyat akan berdiri bersama mereka yang membela kebenaran, bahwa apa yang dilakukan hari itu bukan untuk popularitas, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk menyelamatkan masa depan bangsa, untuk memastikan bahwa Indonesia tidak lagi diperlakukan sebagai ladang jarahan. Ketika kata terakhir diucapkan, ketika petikan merdeka menggema, itu bukan seremoni, itu adalah pernyataan sikap bahwa negara ini tidak akan lagi tunduk, bahwa hukum tidak bisa ditunduk, bahwa tanah, hutan, dan kekayaan Indonesia bukan milik segelintir orang, dan bahwa perlawanan ini baru saja dimulai. Hari itu, negara tidak sekadar menerima uang, negara mengirim pesan. Pesan bahwa era impunitas sedang berakhir, pesan bahwa keserakahan tidak lagi aman, pesan bahwa Republik Indonesia sedang bangkit, bukan dengan retorika kosong, tetapi dengan tindakan yang nyata. Dan bagi siapapun yang masih menganggap negara ini lemah, hari itu adalah peringatan keras. Indonesia tidak lagi diam. Indonesia sedang melawan, dan perjuangan